Oke, hai. Jangan lupa follow IG aku tadi yang 3060. Dosen terfavorit mahasiswa dalam kegiatan Dosen Hukum Award 2021 dan dosen terbaik dalam metode pembelajaran dan penjelasannya dalam kegiatan Dosen Hukum Award 2021. Dia tuh nggak bisa cuma sekedar dikasih tahu, jadi harus dia ngerasain dulu, baru dia sadar. Minggu lalu kita belajar apa? Gitu. Kalau dia nggak bisa jawab ketika saya tanya, gitu, asal aja kan random ya, nggak bisa jawab, dia nggak baca, ya sudah. Siapa namamu, berapa NPM-mu, saya absen, silahkan keluar. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu. Orang tamu udah nyekolahin kamu loh, sampai setinggi ini. Jauh-jauh, dikasih kos-kosan enak, nyaman, dikasih uang saku. Kuliahmu kayak gini, gini aja tanggung jawabmu sama orang tua gitu. Jumpa lagi di Sareng Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, spesial banget ya. Hari ini kita jumpa banget sama dosen sekaligus influencer, kita bisa sebut sebagai influencernya Untidar ya, karena dia viral banget nih ya. Mungkin satu-satunya dosen yang punya follower Instagram 3000 lebih, atau lebih tepatnya 3060. Dan satu lagi, ini dosen ya, yang berani nih ya, secara berkala ngupdate TikTok, kayak ngupdate kelakuannya aneh-aneh gitu yang nggak jaim banget di medsosnya. Nah, langsung aja kita jumpa dengan, aku manggilnya apa nih? Mbak nih ya, Mbak Indira. Iya, Swasti Gama Bakti. Betul. Benar. Dan Mbak Indira ini adalah dosen dari Prodi Hukum. Prodi Hukum. Fakultasnya Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Oke. Boleh ini dong say hi sama ini kawan dari Tidar. Oke, hai. Jangan lupa follow IG aku tadi yang 3060. Oke, sip ya. Opening kita ini saya sudah mulai salah nih kayak kita milih narasumber ya. Oke, baik. Dan ini yang mau saya pertanggungjawabkan kepada Anda itu sebaik apa sih sampai 3 tahun berturut-turut kok bisa dapat predikat dosen terbaik? Saya bacain dulu kali ya. Oke, boleh. Tahun 2020, Ibu Indira ini mendapat penghargaan dosen terfavorit dalam kegiatan Public Hearing Joint Legal Talk 2020. Tahun 2021 mendapat 2 kategori langsung ya, double kill nih ya. Dosen terfavorit mahasiswa dalam kegiatan Dosen Hukum Award 2021 dan dosen terbaik dalam metode pembelajaran dan penjelasannya dalam kegiatan Dosen Hukum Award 2021. Dan yang paling terakhir, tahun 2022, Ibu Indira ini juga mendapat the best lecture dalam kegiatan Lecture Award Tidar Law Fest 2022. Ting, buat tugas dari editor ya, ting 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 gitu kan. Ini nyuap mahasiswa apa memang beneran baik ini di depan mahasiswa? Boleh dijelasin ya? Aduh, gimana ya kalau mau jawab baik gak baik ya? Bingung juga sebenarnya. Kenapa kok bisa 3 tahun berturut-turut gitu? Ini kayak tahun keempat ya mahasiswaku. Bukan, enggak. Apa dosennya cuma satu nih, jangan-jangan? Kayaknya gitu sih. Jadi the one and only ya. Oke. Kalau ditanyain baik enggaknya, bingung jawabnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang galak, ya buat aku sendiri gitu. Ya kan kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi kan nggak tahu penangkapan orang gitu. Terus kalau dibilang suka ngomel-ngomel di kelas pasti. Ya, tapi kenapa bisa jadi pemenang gitu tuh ya? juga bingung sih. Nah itu nih. Nah itu dia. Mungkin stylenya anak-anak hukum sekarang suka yang galak dan ngomel gitu ya? Mungkin gitu kali ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa dimanis-manisin. Gimana ya maksudnya? Susah ya. Jadi gini, ibaratnya kalau anak-anak, ya hitungannya aku kan juga anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kalau misalkan dikasih tahu gitu, dia tuh nggak bisa cuma sekedar dikasih tahu. Jadi harus dia ngerasain dulu, baru dia sadar gitu. Oke, jadi misal jangan lari-lari nanti jatuh. Berarti dibiarin dulu dong biar jatuh. Kalau zaman dulu kita, ya kan kita anak-anak 90-an lah ya. Jangan lari, jatuh, percaya banget sama orang tuanya. Aku nggak lari, ntar aku jatuh. Kalau anak sekarang kan, jangan lari kamu jatuh. Masa sih? Ya udah coba aja kamu lari gitu. Jatuh, nah kan jatuh. Nah harus kayak gituin dulu anak-anak zaman sekarang. Jadi kayak misalnya ditanyain, tadi kan ada juara terbaik metode pembelajaran gitu ya. Bingung juga kalau masih ditanyain metode pembelajaran gimana, sama aja kayak teman-teman dosen yang lain gitu. Ya diskusi, ya ceramah, ya materi, ya kuis, ya gitu-gitu. Tapi memang aku ada
satu metode yang waktu itu emang pernah cerita ya, kayak sharing-sharing kita sama teman, dia lulusan salah satu universitas di Jawa Barat yang bagus gitu, dan itu aku pakai metodenya dan itu berjalan baik gitu. Jadi salah satunya itu sebenarnya mahasiswa tuh apa sih kalau kalau kuliah gitu yang diincar kan cuma nilai ya, semata-mata nilai aku biar nilai bagus, nanti lulus gitu ya, tepat waktu, kumlot gitu. Kumlot gitu kan. Nah, jadi di metode kayak tadi udah aku sampaikan kan ya Mbak Dani. Jadi anak zaman sekarang tuh nggak bisa kalau misalnya tidak di losin dulu gitu. Jadi aku tuh modelnya gini, kamu harus belajar karena buat kepentinganmu sendiri. Kalau kamu masuk ke kelas saya, kamu nggak belajar, mending nggak usah masuk kelas saya, tapi saya presensi. Wow. Jadi apa sih yang dibutuhin sama mahasiswa kan cuma presensi. Iya. Supaya nanti bisa ikut ujian, terus nilainya bagus gitu aja kan. Jadi kalau kamu mau masuk ke kelas saya, jadi aku tuh tipenya flash memory back. Jadi ketemu sama mahasiswa kan seminggu sekali. Misalnya hari Senin nih, terus ketemu lagi ntar Senin depan. Nah dari Senin ke Senin ini kan mahasiswa udah ketemu banyak mata kuliah tuh, dan pasti akan lupa sama materiku kan. Nah di metode pembelajaranku tuh aku selalu nyampein, ketika Anda masuk ke kelas saya, Anda harus membaca. Saya nggak paksa kalian untuk paham, nggak paksa untuk hafal gitu. Yang penting harus baca. Baca aja, paling nggak kan nempel. Jadi nanti ketika di mata kuliah hari Senin minggu depannya ketemu, minggu lalu kita belajar apa gitu. Kalau dia nggak bisa jawab ketika saya tanya gitu, asal aja kan random ya, nggak bisa jawab, dia nggak baca, ya sudah. Siapa namamu, berapa NPM-mu, saya absen, silakan keluar. Karena saya anggap itu tidak siap untuk kuliah saya. Nah, ketika anak sudah digituin, dia ngerasa nih, weh, aku diginiin nih. Nah, minggu depannya dia akan lebih semangat untuk belajar. Itu sih mungkin ya. Ternyata casingannya kayak gini, ngeri ya ngajarnya ya. Nggak juga sih sebenarnya, ya itu. Tapi it works ya? Iya. Untuk beberapa mata kuliah ya? Dan semua mata kuliah. Oke, mulai dari Untidar berarti ngajar mulai tahun berapa nih? 2016. 2016, berarti sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun. Dan baru melaksanakan metode ini di tahun keberapa? Tahun mulai maksa banget ya, di 2 tahun terakhir lah. Oke, jadi mulai ini ya, maksudnya ada trial error gitu ngadepin mahasiswa, karena tiap tahun juga eranya beda ya. Yang sekarang katanya zaman-zaman mahasiswa strawberry gitu ya nih ya. Berkah. Bentukannya cantik gitu ya, tapi dalamnya rapuh banget gitu ya. Gitu kan. Ternyata ini Ibu Indira mengenalkan metode, jadi kita sebut apa nih, metode apa ya? Belajar mandiri sih. Belajar mandiri. Iya. Tadi pesannya baik ya. Kalau kuliah itu kan yang butuh si mahasiswa. Kembalinya lagi juga nanti ilmunya buat si mahasiswa. Kita dosen kan cuma sebagai perantara ilmu ya. Cuma istilahnya mengembangkan pola pikir dan sebagainya. Tapi tetap nanti kembali ke mahasiswa sendiri. Nah tadi ada juga metode bahwa kalau di kelas Bu Indira nih ya, minimal harus baca. Berarti berarti tetap pakai ini nggak, nge-share file gitu-gitu? Tetap juga. Jadi kalau aku nge-share filenya itu setelah kuliah. Karena kalau ini ya kayak tadi ya kan udah 7 tahun trial error. Jadi kalau misalnya di awal aku share dulu semuanya, mahasiswa kayak udah tahu gitu, ntar cuma 7 slide habis itu berarti pulang cepet. Terus kayak udah males-malesan gitu, misalnya gitu. Padahal 1 slide itu kan belum tentu 1 menit ya. Kadang kita paparannya banyak ya. Iya, masa udah meluas gitu kan. Jadi sekarang aku modelnya kuliah dulu, nanti kalau nggak sore ini atau besok paginya baru di-share. Jadi yang penting sebelum hari minggu depannya ketemu lagi sama aku, itu udah di-share supaya anak-anak bisa baca. Dan mereka punya note dulu kali ya, catatan-catatan kecil dulu sebelum yang materi fullnya di-share sama Ibu Indira. Betul, kalau misalkan di-share dulu, mereka udah cetak, mereka nggak akan catat di kelas. Oke. Jadi kalau misalkan PPT ditampilin gitu ya, mau nggak mau dia nggak pegang apa-apa kan. Nah, di kertas pasti tulis, pasti, seenggaknya. Dan aku tipenya nggak yang semua ilmu taruh di PPT. Oke, jadi mereka harus menyimak juga dong ya penjelasannya. Contoh-contoh terutama. Di PPT aku benar-benar teori semua. Nggak ada contohnya. Contoh itu aku berikan di kelas. Oke. Balik lagi tadi punya Instagram dengan follower yang lumayan banyak. Pernah nggak sih menggabungkan medsosnya pribadi dengan misalnya ngasih tugas atau misalnya kan otomatis sebagian besar yang follow anak-anak hukum juga kan ya, misalnya hai guys, aku baru di kampus nih, kalau mau bimbingan atau apa gitu, pernah nggak memanfaatkan itu? Atau beda nih, kalau medsos pribadi ya pribadi, ngajar ya ngajar. Gimana nih kalau Bu Indira? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah
nulis kegiatan kampus di Medsos. Medsos tuh kayak cuman buat happy aja gitu. Oh, ya sesekali pernah, tapi cuman kayak foto di kampus gitu, nggak yang hai guys aku lagi di kampus ya akan bimbingan jam segini itu nggak pernah. Bahkan posting story WA juga nggak pernah. Jadi menginformasikan nanti bimbingan saya jam berapa itu nggak pernah, pasti japri sih. Oke, ternyata berarti istilahnya gini ya, membedakan ranah privacy dan ranah untuk di kampusnya. Di kampus. Jadi mahasiswa agak lebih ini kali ya, ngelihat Bu Indira di medsos tuh oh kayak gini gitu ya. Ketika ngadepin langsung kok beda gitu ya. Kayaknya gitu ya. Kayak dua orang berbeda gitu ya. Ya, soalnya gimana ya? Kayak nggak bisa gitu loh di medsos terus harus kalem gitu, kayak apa adanya gitu ya. Tapi kalau di depan bener. kelas mungkin ya memang aku harus begitu, karena kalau nggak begitu kan ya kembali lagi ke mahasiswa gitu kan. Mahasiswa kan pekerjaannya kan istilahnya kayak dosen kan juga gugu ya, di gugulan ditiru ya kan. Jadi mereka apa yang mereka lihat di medsos itu memang pribadinya guru, tapi ketika mereka lihat di depan kelas ya Bu Indira ini memang Bu Indira kayak gini. Gitu. Yang konon katanya memang agak galak ya. Itu menurut penilaian orang ya. Kalau buat aku sendiri, perasaan tuh ngomongnya biasa, cuman memang sering. Kalau ngomong tuh biasa bisa nggak sih? Ini biasa loh. Maksudnya bukan lagi ngegas. Iya benar. Karena memang nadanya tinggi ya. Ya mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Jadi paras-parasnya juga agak zutek gitu ya. Kan kayak antagonis. Kayak di Kita Willy gitu ya dia. Sama Baby Iza bukan? Oke, ada satu lagi yang mau aku tanyain ini. Selama trial error ini, ketika sekarang kan berarti metodenya sama lah ya. Ketika ketemu teman-teman mahasiswa, berarti oke, kita flashback dulu sebentar, baru kita lanjutkan lagi. Menurut Bu Indira sendiri nih, nilai dari teman-teman juga naik nggak? Terutama ya, kalau aku terapin metode itu, yang belajar harus sebelum masuk kelas gitu ya, paling nggak sebelum kelas baca, itu anak-anak maba. Itu jadi, kan setiap dosen itu ada kayak dikasih mata kuliah dasar gitu kan. Nah, ketika dia dikasih mata kuliah dasar di semester 1, itu sampai nanti dia lulus kan harus diingat-ingat terus tuh. Nah, ketika aku terapin metode itu harus belajar, itu di semester 2, aku tidak perlu mengulang lagi dengan effort yang karena mereka udah tahu ya, kalau ketemu Bu Indira kayak gitu. Harus ingat gitu. Dan itu bener-bener terlaksana dengan baik. Jadi ketika udah ketemu sama anak semester 2 dia masih ingat, semester 3 dia masih ingat walaupun mulai tipis-tipis ya, tapi masih ingat lah. Tapi kalau anak-anak dulu yang aku belum gunain metode ini, tuh kayak baru jangankan satu semester ya, sebulan deh misalnya udah ketumpuk apa, masih ingat nggak? Nggak inget gitu. Apalagi padahal hukum rawan ya. Itu dia. Dengan kan berkesinambungan ya bener. ilmunya ya, harus terus kamu inget dari semester akhir sampai semester awal gitu. Oke, karena nanti ketika mereka nanti lulus, misal jadi hakim, notaris atau apa, lupa kan gawat juga nih ya di tengah-tengah di sidang gitu. Wah, saya lupa pasalnya gitu kan ya. Iya, sekarang lupa, dulu nggak tahu. Jadi apa yang kamu lupain? Oke, asik nih ya. Ternyata, oke. Kalau berdasarkan Bu Indira sendiri nih ya, mahasiswa zaman sekarang itu, selain tadi yang sudah dipaparkan ya, bedanya sama mahasiswa yang 2 tahun inilah, 2 tahun ini sama 3 tahun ke belakang, bedanya apa nih? Wah, beda banget, apalagi anak-anak COVID ya. Dalam pencernaannya mungkin ya, pencernaan mata kuliah. Dulu kan, ini aku dikit cerita ya, anak-anak COVID itu kan anak-anak permakluman ya, yang kuliah online, di semuanya online semuanya ya. Ujian online, nilai bagus, dan kita diharuskan untuk memberikan permakluman pada saat itu pada saat itu ya, karena dosennya juga kerjanya di rumah, kadang nggak aktif kamera kayak gitu. Cuman pada waktu aku mata kuliahku ya, itu aku mewajibkan on kamera, wajib ya, terserah kamu lagi di mana on kamera gitu, kecuali kalau memang tiba-tiba pengen pipis atau apa baru off kamera. Kalau kamu nggak on kamera nggak aktif presensi dulu. Jadi di setiap perkuliahan tuh aku harus menegaskan satu hal yang harus gitu. Nah, pada saat itu kan terlalu banyak permakluman tuh di anak COVID, ujiannya online. Ya dong. Iya dong. Ya kan nggak bisa, bingung lah ini. Nggak bisa kontrol gitu ini ya. Iya, ujian pilihan ganda di screenshot, dibagi teman-temannya yang belum ujian, kecontek. Ujian esai, mereka copy paste dari internet. Dan itu Mbak Dani,
copy paste dari internet itu ya oke lah, semua orang pernah nyontek pada masanya. Nggak diedit sama sekali. Itu nge-link biru. Oh, yang sampai source-nya itu ke copy paste. Jadi kalau di tugas jawabannya itu link biru garis bawah, diklik Langsung ke linknya. masuk ke link. Lah terus aku suruh nilai web. Mengerikan sekali bukan? Gitu. Oke, jadi ternyata itu berarti gini ya. Mungkin yang nggak ditahuin sama mahasiswa sekarang ya, ternyata dosen itu mengamati mereka kali ya, dari tahun ke tahun, dari era ke era. Betul. Oke. Dan itu kan dia pikir kita digaji ya bukan buat ngoreksi ya, ya dong. Kamu pikir kita nggak ngoreksi satu, ya ngoreksi lah. Ada yang upload kertas putih doang. Oh my god, sebegitunya. Ada yang upload harusnya tugas 4 dia upload di tugas 1. Maksudnya kan ada tugas itu kan Iya, ada bener. 2 kali. Tugas 1 ini diupload lagi di tugas 4. Untuk jawaban dari tugas 4. Ada yang ngupload, aku mata kuliah hukum perdata, nguploadnya hukum pidana khusus. Dosennya Indira Swasti sama bapak siapa? Ya kan ini perempuan, kurang perempuan apa aku gitu kan. Lah gimana sih ini, udah beda. Dan itu tuh anak-anak COVID. Tapi ya kita banyak permakluman ya. Tapi sekarang kan udah mulai berangsur ini ya, mereka kayak back to reality gitu kan ya, bahwa realitinya sudah seperti ini dan permakluman itu akan harus segera dihentikan gitu kan ya. Dan karena pola pikir waktu COVID ya memang karena masanya kayak gitu. Kalau sekarang mereka tetap stuck di situ, mereka akan ya tetap ilmunya tetap stuck di situ juga kan betul. ya. Oke, jadi ini buat teman-teman mahasiswa ternyata nih ya, dosen favorit nih ya, dosen terbaik, punya metode khusus dalam pembelajaran. Dan ternyata ini mungkin nggak cuma Bu Indira aja kali ya, hampir semua dosen mungkin ya mengamati tingkah laku, entah itu tiap tahun atau bahkan tiap orang lah ya di kelasnya. Jadi sebenarnya kalian tuh sebenarnya diperhatikan gitu ya. Tapi kembali lagi ke statementnya Bu Indira, kalau kalian kuliah memang intinya itu nyari nilai. Jadi ketika semuanya akan dikembalikan lagi ke kalian. Kalau kalian menghargai dosen, maka kalian akan dihargai juga. Iya, betul. Tapi ketika kalian kuliah udah nyepelein gitu ya, berangkat telat lah, kondisi yang misalnya baru bangun tidur, belum mandi gitu, belum ready secara fisik atau secara psikis gitu kan untuk kuliah, ya kuliah seadanya aja lah, nanti juga nilainya kembali lagi kalian seadanya juga. Oke. Ada pesan nggak nih Bu Indira buat teman-teman mahasiswa untuk menghadapi perkuliahan yang era sekarang nih? Kalau ditanyain pesan gitu ya, lebih kayak ya aku akan perpulangin lagi kayak mahasiswa gitu ya. Kalian kuliah itu untuk diri kalian sendiri, nanti kalian dapat nilai bagus untuk kalian sukses untuk kalian, kalian hidupnya bahagia, kita ikut senang. Tapi kalau misalnya kalian terperosok gitu ya, dalam tanda kutip kalian kuliah sembarangan gitu, ya kita di sini cuma jadi penonton gitu. Ya nonton aja, oh itu tuh loh yang kuliahnya sembarangan gitu. Dan saya akan terus sampaikan ke mahasiswa gitu, kamu gak kasihan sama orang tuamu? Orang tuamu udah nyekolahin kamu loh sampai setinggi ini, jauh-jauh dikasih kos-kosan enak, nyaman, dikasih uang saku. Kuliahmu kayak gini aja tanggung jawabmu sama orang tua gitu. Biasanya akan gimana ya, yang namanya dosen tuh kan nggak cuma sekedar akademik ya, tapi kita juga perlu mental anak, apalagi anak-anak sekarang ya, mental illness lah dan segala rupa ya kan. Nah, dikit-dikit laporin kali ya. Iya. Terus apalagi orang tua tuh kan sudah menitipkan anaknya ke kita. Saya dan seluruh teman-teman dosen ya, itu punya beban moral loh sebenarnya sama orang tua. Tanggung gitu. jawab yang besar sekali. Betul, ya. punya tanggung jawab. Orang tua udah percaya ini teman-teman kuliah di Universitas Sidar. Ya udah percaya sama dosennya. Anakku sukses pasti gara-gara dosennya. Anakku nggak sukses pasti gara-gara dosennya. Beban loh itu. Nah jadi ketika orang tua sudah tanda kutip ya kayak kasih amanah ke kita dosen-dosen gitu, ya kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena tadi udah saya juga sampaikan gitu ya, segala sesuatu akan berpulang ke diri kita. Kalau kita serius, ya nanti juga hasilnya akan juga serius, ya gitu akan hasilnya serius. Gitu juga dalam hal saya mendidik anak-anak gitu. Ketika saya semampu saya, sebaik saya, walaupun apapun yang saya lakukan itu mungkin jauh di batas standarnya teman-teman dosen yang lain. Sebenarnya kalau kayak yang tadi ya udah disampaikan Mbak Dadi, peringkat-peringkat apa itu kan cuman kayak seneng-senengnya, hura-huranya apa ya, euforianya mahasiswa lah. Walaupun itu saya tahu lah itu berkat Tuhan, itu anugerah gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman dosen yang lebih baik, lebih bagus tuh banyak. Cuman mungkin
belum terpilih di 3 tahun terakhir gitu kan. Nah kebetulan saya lah yang beruntung. Itu saya juga percaya ketika teman-teman ngelakuin semua yang terbaik, saya juga yang terbaik gitu ya. Nantinya itu akan berpulang ke kita, misalnya, besok anakku kalau aku udah benar kuliahnya, nguliahin anak orang, ya, anakku juga akan mendapatkan pengajaran yang baik kayak seperti apa yang aku lakukan. Jadi kayak di dalam hidupku itu ada segala sesuatu akan berpulang ke diri kita gitu. Jadi kalau aku maksimal ke ngajarin anak orang, ya otomatis ntar anakku juga akan akan jadi balik lagi karena sudah punya anak juga kan ya. Betul. Mikirnya balik kan ya. Oke, sangat menarik sekali pembicaraan yang singkat ini. Bagi kawan tidar semuanya bahwa perlu kita garis bawahi ya, bahwa kita tidak mendiskriminasi bahwa mahasiswa angkatan ini, angkatan itu, mungkin yang lebih baik angkatan yang keberapa, terus yang mungkin yang agak meresahkan di angkatan berapa. Enggak, sebenarnya semua mahasiswa kita perlu tekankan bahwa ketika kalian kuliah harus dicamkan apa nantinya target kalian ketika nanti lulus. Apakah hanya nilai kah? Ataukah ketika nanti lulus, aku pengen jadi seperti A, B, C. Dan ketika kuliah maksimalkan, apakah hanya materi kuliah saja yang akan diserap oleh kalian, atau juga untuk yang lain, kayak misalnya relasi, termasuk nih ya, mencontoh yang baik dari dosen-dosen kalian. Misalnya dari tadi metodenya Bu Indira, ketika nanti kalian jadi dosen, kalau memang metodenya beliau it works buat kalian, ya boleh kok nanti diimplementasikan juga untuk calon-calon mahasiswa dari kalian. Jadi jangan patah semangat. Dan satu lagi tadi yang caption atau statement yang baik sekali dari Bu Indira bahwa kuliah itu kan buat kalian. Jadi berusahalah semaksimal mungkin. Kalau kalian sudah bermaksimal mungkin dan itu sudah baik, otomatis nanti Tuhan akan memberikan jalan yang baik lagi untuk kalian. Jadi kalau misalnya sudah berusaha baik, nanti kebaikan juga akan kembali lagi ke kalian. Jadi terima kasih Bu Indira atas kehadirannya kali ini. Jumpa lagi untuk podcast berikutnya. Sampai jumpa.